Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Kalau misalnya di Indonesia setelah kita lulus SMA gitu ya, kalau kita mau masuk ke universitas, mau ngambil S1 ataupun diploma, ya udah kita tinggal daftar aja gitu ya. Ada 3 jalur yang kita tahu ya, ada SNBP, SNBT, sama ya jalur mandiri gitu ya. Tapi kalau misalnya di Malaysia gimana? Gue banyak menemukan perbedaan nih di Malaysia nih. Karena teman-teman gue punya cara masuk ke universitas yang berbeda-beda. Maka langsung aja, jom kita bahas. Pertama, gue mau bahas sistem pendidikan di Indonesia dulu lah ya. Pendidikan formalnya gitu, untuk perbandingan gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia, pertama kita mulai dengan SD gitu ya, sekolah dasar, biasanya dari umur 6 sampai 12 tahun gitu. Terus ada SMP, sekolah menengah pertama, itu biasanya dari umur 12 sampai 15 tahun. Terus ada juga yang namanya SMA, sekolah menengah atas, dari umur 15 sampai 18 tahun gitu ya. Setelah lulus SMA kita bisa langsung aja tuh daftar SNBP atau SNBT, jalur mandiri untuk ya lanjutin kuliah kita tentang S1 ataupun diploma gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ada perbedaan. Langsung aja gue bahas. Pertama, gue mau mulai dulu dari ya pendidikan formalnya dulu lah, sama kayak di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia ada SD, mereka nggak SD namanya, mereka namanya SR atau sekolah rendah. Yang kisaran umurnya sama aja sih sebenarnya, 7 sampai 12 tahun gitu ya. 7 sampai 12 tahun ya kisaran 6 tahun juga lah. Kemudian langsung ada namanya sekolah menengah. Nah kalau di kita itu ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas. Nah kalau mereka nggak ada tuh sekolah menengah, ya sekolah menengah aja. Dan durasinya itu lebih pendek, cuma sekitar 5 tahun aja gitu. Nah setelah mereka lulus sekolah menengah, mereka nggak bisa langsung masuk ke universitas, khususnya untuk ambil S1 gitu ya. Mereka harus ambil yang namanya, ada beberapa jalan untuk masuk ke universitas. Pertama ada yang namanya asasi, kedua ada yang namanya matrikulasi, ketiga ada yang namanya STPM, keempat ada yang namanya diploma, terakhir ada yang namanya college vokasional. Oke, gue bahas satu-satu. Sebelum itu gue mau bilang dulu kalau misalnya kita mau masuk kuliah sebagai warga lokal asli Malaysia gitu ya, mau masuk kuliah gitu, mau ambil S1 khususnya, kita nggak bisa langsung dari SMA langsung ambil S1 gitu. Kita harus ambil cara-cara yang gue sebutin tadi dulu. Maka langsung aja kita mulai dari asasi. Asasi itu apa sih? Ya kalau kita terjemahin, asasi itu adalah ya foundation dalam bahasa Inggris gitu ya. Oh iya, nanti di SMA mereka, di sekolah menengah mereka itu, di akhir-akhir sekolah menengah mereka ada yang namanya SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia, atau istilah dikitanya UN lah ya, ujian nasional zaman dulu itu ya. Jadi itu adalah ujian yang nanti akan digunakan untuk mendaftar ke ya asasi tadi, matrikulasi dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya diadakan oleh kampus-kampus gitu ya, kampus-kampus ya sejenis University Malaysia, University Teknologi Malaysia, dan universitas yang lain yang berdurasi sekitar 1 tahun gitu ya. Itu adalah asasi. Yang kedua, ada yang namanya matrikulasi. Matrikulasi ini adalah program persiapan masuk kuliah yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang diperuntukkan untuk orang-orang Bumi Putra. Orang-orang Bumi Putra ini apa sih? Orang Bumi Putra adalah ya penduduk asli sini gitu ya, yang punya ras Melayu, asli orang Melayu gitu ya. Nah, untuk orang-orang non Bumi Putra itu ada kayak orang Cina, atau orang India, orang Arab dan lain sebagainya gitu ya, orang Bangladesh dan lain sebagainya gitu ya. Dan program matrikulasi ini mengambil waktu berdurasi sekitar 1,5 tahun gitu ya. Oke, yang ketiga ada yang namanya STPM. STPM ialah Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, atau ya ini adalah standarnya A-levelnya di Inggris atau A-levelnya Cambridge gitu ya, yang berdurasi sekitar 1,5 tahun. Di akhir masa studi dari STPM ini akan diadakan ujian yang mana hasil akhir nanti itu akan dipakai untuk mendaftar ke universitas gitu ya, untuk mendaftar ke S1 gitu ya. Oke, cara yang keempat ada yang namanya cara diploma. Jadi kalau misalnya kita setelah lulus sekolah menengah, kita tetap bisa masuk universitas, tapi kita akan ambil diploma dulu gitu ya, yang dimana diploma di sini itu diploma 3 ya kalau di Indonesia ya. Diplomanya diploma 3 sehingga memakan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun gitu ya. Oke,
cara yang terakhir, cara yang kelima, ada yang namanya college vocational. Jadi ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Nggak tahu sih kalau di Indonesia bagaimana, cuman gue belum pernah nemuin kalau di Indonesia, tapi nggak tahu gitu ya. Mungkin ada yang punya pengalaman, boleh komen. Oke. Ada yang namanya college vocational. Ini jatuhnya sebenarnya adalah diploma juga, cuman college vocational ini adalah sekolah keterampilan ya, yang ujung-ujungnya nanti gelarnya adalah diploma, dan itu dilakukan 1 tahun sebelum kita lulus dari sekolah menengah, atau tepatnya di usia 16 tahun. Nah, ketika usia 16 tahun kita bisa mendaftar ke college vocational diploma ini untuk sekolah keterampilan gitu ya, pendidikan keterampilan gitu ya. Nah, ini memakan waktu atau berdurasi sekitar 4 tahun, 4,5 tahun. Nah, dari college vocational ini yang bergelar diploma juga gitu ya, nanti kita baru bisa lanjut ke S1, jenjang S1 gitu ya. Oke, udah kita bahas itu tata cara supaya kita bisa dapat atau bisa masuk ke jenjang S1 di Malaysia gitu. Ada 5 cara tadi yang udah gue jelasin gitu. Ada asasi, matrikulasi, STPM, terus ada diploma, terus ada college vocational. Terus gimana cara masuk ke universitasnya untuk ambil jenjang S1 gitu ya. Kalau di Indonesia ada SNBP, SNBT sama jalur mandiri. Di Malaysia itu apa caranya gitu ya untuk menseleksi orang-orang supaya masuk ke universitas ngambil jenjang S1. Pada umumnya ada 2 cara yang utama, yang famous lah, yang paling ya yang biasa gitu ya, yang cara yang paling umum gitu ya. Pertama ada UPU atau Unit Pusat University, yang satu lagi adalah Direct Intake. Istilahnya di Malaysia cuma ada SNBP sama jalur mandiri, nggak ada yang namanya SNBT gitu ya. SNBP ini UPU tadi, Unit Pusat University, dan yang satunya lagi jalur mandiri itu adalah Direct Intake. Nah, gue pengen jelasin di sini. UPU, kalau misalnya di Indonesia kita SNBP, kita ya cuman boleh milih 2 kampus aja dengan 2 jurusan yang berbeda. Kalau misalnya UPU ini kita bisa memilih 11 universitas dengan 11 program yang berbeda gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia mungkin karena tidak ada SNBT gitu. Jadi memperbesar peluang di SNBP-nya atau di UPU-nya gitu ya. Terus ada yang namanya direct intake ya, yang seperti kita tahu gitu ya. Yang direct intake ini adalah jalur mandiri gitu ya. Jalur mandiri sama kayak di Indonesia, sistemnya sama dan bayarnya pun sama, lebih besar gitu ya daripada ya jalur UPU tadi. For your information, UPU itu mendapat subsidi juga dari pemerintah. Jadi biaya kuliahnya itu sangat murah karena dapat subsidi dari pemerintah dan dapat subsidi juga untuk tempat tinggal asrama dari kampus gitu ya. Kalau misalnya di kampus gua dikasih subsidi selama 1 tahun gitu ya, sebagai mahasiswa baru 1 tahun gitu, 2 semester untuk mahasiswa baru bayar sangat murah gitu ya. Kalau misalnya direct intake, nah sama kayak di Indonesia gitu ya. Iya, jalur mandiri biayanya lebih tinggi, berkali-kali lipat lebih tinggi lah gitu ya. Oke, di sini gue pengen jelasin sedikit perbedaan antara UPU sama direct intake. Perbedaan paling signifikan itu pokoknya di harga. Coba lu lihat biaya kuliah. Kalau misalnya kita pakai warga lokal itu pakai UPU, itu cuma 1.000 per semesternya. Dibanding kayak gue direct intake ya, itu 4.000 per semesternya nih. Ini di kampus gue. Perbedaan juga di harga asrama kampus. Itu kalau misalnya sebagai warga lokal itu cuma bayar 500 per semesternya gitu ya, 500 ringgit karena dapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan gua sebagai student internasional yang pakai direct intake itu gua harus bayar 1.890 per semesternya. Nah, untuk sisanya kalian bisa baca lah di data yang gue sajikan berikut. Oke, mungkin cukup sekian video gua kali ini. Buat kalian yang masih belum paham tentang sistem pendidikan Malaysia bagaimana, boleh komen di bawah, ataupun mau bahas apa nih kita ke depannya tentang dunia di Malaysia ini gitu ya. Boleh komen juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke? Bye-bye.